dengar dulu pelan-pelan, ikuti ya. Oh iya 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 iya. Iya. Minimal biar Anda cerdas gitu loh. Jadi Oke. orang ngomong itu didengar, jangan nafsuan jadi orang ya. Enggak, saya semangat betul. Soalnya Iya. Yesusnya dari Kristen. Turunlah kau, turunlah kau. Ya, silakan. Sister, mau tanya apa? Ini tentang Paulus. Kemarin kamu bilang Paulus sebagai apa, rasul ya? Iya, kenapa emang? Nah, tapi kenapa banyak saya dengar di ini ada kemarin saya tengok di PT-nya Elsa Soru mengatakan Paulus itu rasul pendusta, itu kayak mana ceritanya? Yang mana yang benar? Datanya di mana? Coba saya pengen tahu. Di PT TikTok saya. Bawa nggak? Kalau nggak bawa nggak usah. Kalau nggak ada nggak usah. Kak Anda kalau mana saya cara menunjukkannya di sini? Saya pun nggak pandai cara menunjukkan PT-nya. Ya boleh dengar dulu VT-nya baik-baik, disimak, jangan cuma nonton doang. Disimak dulu. Terus ini pun katanya Paulus itu seorang pembunuh yang bertobat. Betul kalian, betul. Nah, yang katanya pada membunuh murid-muridnya Yesus. Ya, awalnya dia begitu. Awalnya dia sangat benci dengan orang Kristen. Tapi setelah dia bertemu dengan Yesus Kristus ketika dia berjalan ke Damsyik, dalam sekinah Yesus Kristus, dan matanya jadi buta, dia bertobat. Dan dia melayani Tuhan begitu hebat. Saat Yesus sama murid-muridnya itu, ini masalah Yesus juga saya mau tanya juga. Waktu Yesus jadi Tuhan, dilantik jadi Tuhan itu pada umur berapa ya? Nggak ada Yesus dilantik jadi Tuhan. Ketika dia lahir aja, Lukas 2 ayat 11, malaikat udah menyebutnya sebagai Tuhan. Malaikat, tapi nggak ada tertulis di situ, nggak ada datanya. Loh, Anda pernah baca Alkitab nggak? Saya memang nggak pernah baca Alkitab, tapi saya dengar sama Kristen. Coba buka Lukas gitu kan. 2 ayat 11. Saya nggak ada Bible. Hari ini telah lahir bagi kamu Kristus Tuhan di kota Daud. Itu perkataan malaikat. Oh, berarti kalau di kota Daud, tapi Kristus lahirnya bukan di kota Daud. Di kota Daud di mana itu? Lah, emang kamu tahu kota Daud itu di mana? Yerusalem ya? Loh, enggak. Saya mau tanya ibu. Ibu bilang dia nggak lahir di kota Daud. Emang kota Daud itu ibu dia kan lahirnya di kandang domba. Iya. Tadi kan, bentar. Tadi kan ibu bilang bahwa Yesus bukan lahir di kota Daud. Emang Anda tahu kota Daud itu apa? Enggak. Apa itu kota Daud? Nah, jadi jangan asal ngomong, ya. Soalnya dia orang selalu bilang kota Daud. Saya pikir di kota Daud entah di daerah Yerusalem juga. Bethlehem di Bethlehem. Di Bethlehem, ya Bethlehem. Bagian pokoknya daerah Israel itu ya, Palestina atau Israel? Ya, kalau sekarang di Palestina. Oh, Palestina. Oh, disitulah ya kan. Ya memang di situ dia lahirnya. Di terus dekat kawasan Migdal Eder. Saat Yesus berarti Yesus udah jadi Tuhan di dalam rahimnya sejak kekal dia adalah Tuhan. Makanya Yesus berkata, aku awal dan yang akhir. Kemanusiaannya awal dan akhir. Ya. Kalau awal dan akhir biasanya kalau pencipta nggak berakhir lah. Kalau dia memang Tuhan nggak pernah berakhir. Nggak berakhir. Dia berkata aku awal dan akhir itu, dia menunjukkan bahwa akulah yang kekal. Akulah yang dari sebelum segala abad dan sampai segala sesuatu. Itu yang ngomong ayat kayak gitu Yesus sendiri. Ya, dalam Wahyu. Wahyu, tinta merah apa tinta hitam itu? Katanya tinta hitam. Tinta merah. Tinta merah. Oh, berarti Yesus yang cakap ya kalau tinta merah ya. Betul. Dan itu Yesus saat jadi manusia apa jadi Tuhan saat itu? Waktu jadi dia menjadi manusia, gelarnya adalah Tuhan. Matius 28 ayat 17. Kalau gelarnya Tuhan, jadi Allah itu siapa? Allah itu siapa? Ya Allah itu kan hakikat, Bu, bukan pribadi, Bu. Bukankah seharusnya itu Allah dari mana? Bahasa Yunani apa bahasa Romawi? Allah itu bahasa Arab. Oh, bahasa Arab. Sementara Tuhan Yesus itu sendiri dari mana datangnya? Ya dari Nazaret, Yesus orang Nazaret. Oh, Yesus orang Nazaret. Tapi kenapa bisa jadi Tuhannya Yunani?
Nah, siapa yang bilang Tuhannya Yunani? Dari mana? Karena kalian katanya di situ pakai Yunani punya bahasa Yunani punya kitab. Ya, karena dulu di zaman Yesus bahasa Yunani itu bahasa internasional. Sama seperti Kenapa nggak bahasa asal dia, bahasa Ibru itu yang orang Israel punya bahasa? Woi, Yesus ngomong pakai bahasa Aram, bukan bahasa Ibrani. oh iya 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 iya, iya ya. Oh Yesus pakai bahasa Arab, Aramaik. Aramaik. Iya. Oh Aramaik berarti Ibru lah ya, bahasa. Kok Aramaik Hebrew? Ibu belajar dari mana Aramaik itu Hebrew? Karena kan Arab, Aramaik, Ibru itu kan seperti kayak kita Melayu, Medan, Melayu. Iya, jangan bilang Aramaik itu adalah Hebrew, itu beda. Belajar dari. Tapi kalau orang Israel sendiri kenapa nggak pakai Allah? Mereka menyebut nama Tuhan. Katanya satu Tuhan antara Nazaret sama Yahudi ya kan? Nasrani ya? Nasrani kan sebelum ada Kristen Nasrani kan? Lah, siapa bilang Nasrani sebelum ada Kristen? Nasrani itu bukan Kristen, Bu. Apa itu? Nasrani itu ya orang-orang Nazran, Kristen itu pengikut Kristus. Oh, jadi Kristen ini bukan Nasrani bukan Kristen. Saya kira Nasrani itu Kristen juga. Bukan. Nasrani itu sekte. Loh, bukan Kristen yang sekte. Mana ada kami sekte? Kami itu sah. Kami itu udah dulu. Karena kan katanya Kristen ini kan pecahannya dari Katolik, baru ada bidah. Jangan ngawur. Katolik itu ngawur. Saya kan taunya dari Apologian juga yang mengatakan gitu. Katolik itu sifat gereja, ya. Kalau Kristen itu pengikut Kristus, Yunaninya Kristianos gitu. Berarti Kristen sama Katolik nggak sama? Ya Katolik itu sifat, Bu. Kristen itu adalah pengikut Kristus. Kalau Katolik dia nggak Kristus, tapi sama-sama Yesus juga. Katolik itu sifatnya gereja Kristen. Ya, jadi tapi Kristen yang disembah sama kan Yesus juga Kristen kan? Itu makanya dengar dulu, jangan terlalu nafsu, Bu, ya. Dengar dulu pelan-pelan, ikuti ya. Oh iya. Minimal biar Anda cerdas gitu loh. Jadi orang ngomong itu didengar, jangan nafsuan jadi orang, ya. Enggak, saya semangat betul. Soalnya Yesusnya dari Kristen. Turunlah kau. Kristen itu sifatnya Katolik. Kristen itu pengikut Kristus, sifatnya Katolik. Katolik itu artinya satu. Katolikos artinya itu satu. Jadi Kristen itu sifatnya satu. Kristen Katolik artinya Kristen yang satu. Gitu ya. Jangan nafsu sekali ya. Jadi ibu-ibu tuh jangan nafsu sekali. Udah nggak tahu apa-apa, nafsu sekali, mau kerebut sana rebut sini. Pertanyaan Anda tidak terarah. Jadi tujuanmu tuh ke room saya itu nggak ada gitu loh. Apa yang dijawab kamu lari ke sana, apa yang dijawab kamu lari ke sini. Gitu ya, kasihan sekali kamu. katanya, tapi tidak bisa membawa apa yang mau ditanyakan tuh. Aduh, ya silakan Ohlim. Langsung ke ayat boleh? Ya silakan. Amsal 26 ayat 4 dan 5. Amsal 26 ayat 4 dan 5. Bentar ya. 4 dan 5. Janganlah menjawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan engkau sendiri menjadi sama seperti dia. Jawablah orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan ia menganggap dirinya bijak. Ya, apa yang salah dengan ini? Gak ada yang salah, cuman aku pemahamannya kurang. Jadi menurut aku 4 dan 5 itu seperti ambigu gitu. Yang 4 itu larangan, yang kelima perintah. Tapi mirip-mirip kata-katanya. Diperjelas boleh, Kak? Jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan engkau sendiri menjadi sama dengan dia. Jawablah orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan ia menganggap dirinya bijak. Nah, ayat 6-nya nih sama ayat 6-nya kunci. Siapa mengirim pesan dengan perantaraan orang bebal, mematahkan kakinya sendiri dan meminum kecelakaan.
Amsal di mulut orang bebal adalah seperti kaki yang terkulai daripada orang lumpuh. Nah, jadi sini penulis Amsal itu ingin menasehati kita bahwa jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya agar kita sendiri tidak demikian, tidak seperti mereka, ya, menjadi sama seperti orang bebal itu. Jadi yang di highlight, di bold di sana itu adalah kebebalannya. Ya, lalu ayat 5, jawablah orang bebal menurut kebodohannya, bukan kebebalannya. Kebodohannya, agar gini, kalau orang bebal, kamu debat sama orang bebal, ya, kamu nggak akan ada selesainya. Tapi kalau orang bebal itu ngomong apa, dan kamu tahu perkataannya itu bodoh, ya udah ikuti aja kebodohannya itu, agar nggak ribut gitu loh, itu maksudnya. Jadi, penekanan yang ayat 5 itu adalah kebebalannya, ya, dan yang ke ayat 5 itu adalah kebodohannya. Jadi jangan jawab orang bebal menurut kebodohannya supaya jangan engkau sendiri menjadi sama seperti dia. Jawablah orang bebal menurut kebodohannya supaya jangan ia menganggap dirinya bijak. Nah, elaborasinya itu di ayat 6. Siapa yang mengirim pesan dengan perantaraan orang bebal mematahkan kakinya sendiri dan meminum kecelakaannya. Jadi ayat 4 itu penekanannya kepada kebebalannya, sedangkan ayat 5 itu penekanannya kepada kebodohannya. Karena bagaimanapun kalau kamu tahu dia bebal, kamu jawab dengan kebebalan, ya kamu jadi sama seperti dia. Lalu ayat 5, kalau kamu dia bebal, ya udah jawab dia dengan kebodohannya yang kamu tahu karena kebebalannya, agar kebebalannya itu tidak membuat kamu sama seperti dia dan dia tidak menganggap dirinya pintar dengan berkata-kata seperti itu. Gitu. Menyesuaikan lawan bicara itu. Betul. Ya, jadi penekanannya berbeda ayat 4 dan ayat 5 itu. Oke, kalau boleh tahu alasan Kak Elia lebih pilih Protestan dibanding gereja lain tuh kenapa? Boleh tahu? Alasan spesifik tidak ada. Saya bertumbuh di gereja Protestan, jadi ya nggak masalah. Jadi saya tidak terlalu mikir Katolik, Ortodoks, Protestan tuh saya nggak peduli dengan itu. Karena bagi saya yang menyelamatkan saya itu adalah Kristus yang saya imani. Saya bertemu dengan Tuhan. Saya merasakan kasih-Nya Tuhan. Saya merasakan bahwa Tuhan itu benar-benar memelihara saya. Itu ketika saya di Protestan. Dan ya ngapain saya harus pindah? Gitu loh. Jadi ya, saya punya keinginan dulu untuk pindah, tapi setelah saya belajar, lebih baik nggak usah gitu. Jadi saya menghidupi yang saya imani sekarang. Gitu. Terakhir pertanyaan boleh? Ya. Kak Elia kalau posting di TikTok itu baca narasi atau langsung ngomong keluar dari pikiran gitu yang postingan-postingan? Ya saya belajar dulu. Saya belajar dulu sebelumnya beberapa jam, kemudian saya langsung buat video gitu. Nggak baca ya? Nggak baca. Oke, thank you, makasih.